Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke guys, pada kesempatan sore hari ini aku mau ngajakin kalian kemana? Kemana coba, tahu nggak? Mau ngajakin kalian ke bengkel. Jadi mau ngasih sedikit tips buat kalian semua penontonku, buat yang baru buat yang baru bergabung. Ya, ini mau ngasih sedikit tips buat kalian. Persiapan sebelum mudik pulang kampung. Selama pengalaman saya mudik Jakarta Kebumen lewat Pantura. Oke, sekarang mau ganti oli dulu. Habis itu nanti kita lanjut lagi ya. Ramai tuh bengkelnya guys. Hei, geber-geber cuy. RX King. Nah ini sama kayak si Jalang ini, RX 2000 berapa ini, merah strippingnya. Nah ini punya si Jalang kayak gini, knalpotnya sama ini, kemlenreng kayak kerupuk. Insyaallah mau pulang bareng si Jalang kalau jadi. Tapi saudara saya liburnya udah duluan, katanya nungguin saya. Alhamdulillah. Tuh. Saat itu bengkel favorit saya. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi habis ganti oli, tapi saya nggak ganti oli gardan karena apa, kemarin sudah ganti. Jadi kalau prinsip saya, menurut saya 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan. Itu menurut saya sih, soalnya kalau tiap sebulan kali ganti oli sama oli gardan terus-terusan bareng-bareng gitu, oli gardannya masih bagus, jadi sayang uangnya gitu. Dan alhamdulillah ini pengalaman 3 tahun ini Simer buat nge-grab, alhamdulillah aman-aman saja. Dan saya pakai oli Shell yang warna biru. Di sana itu 45.000 plus isi. Itu ya lumayan murah. Jadi mau ngasih sedikit tips mudik kampung. Pertama, dari persiapan motor dulu, bukan kitanya ya, motornya dulu. Karena pasti udah bersih, mau diajak jalan jauh gitu guys. Sekarang di jembatan besi macet ini. Jadi pertama itu yang paling penting itu ini pengereman, rem depan sama rem belakang. Coba dicek remnya itu piringannya udah tipis apa belum, kampasnya juga udah tipis apa belum. Ya kalau sudah tipis kampasnya ya ganti, jangan dibenerin kayak gitu. Soalnya apa, pengereman itu penting banget guys. Ya, itu pertama pengereman. Rem belakang juga sama, rem tromol kalau udah tipis ganti, kalau nggak ganti buang motornya sekalian kayak gitu. Pertama. Yang kedua apa ya, yang kedua ya masih berhubungan dengan roda. Ban motor nih penting banget ini. Ban motor itu kalau sudah banyak tembelan kenapaku, kalau menurut saya segera diganti. Karena apa, di Pantura itu kan treknya jauh banget kayak gitu, perjalanan jauh, dan nanti kan putaran roda itu kan panas, kemungkinan itu yang tembelan itu bisa sobek. Itu menurut saya, karena pengalaman saya kayak gitu. Udah ada 3 apa 4 aku lupa nggak ganti, di tengah-tengah perjalanan bocor. Itu dulu.
sewaktu pengalaman pakai ban dalam dan pakai ban tubeless juga sama. Kalau udah banyak tempelan, banyak lubangnya, ganti saja. Karena apa? Biar hati kita tenang di perjalanan jauh guys, gitu ya. Udah ngerti kan? Ban depan belakang ganti saja itu, karena kan mau mudik itu. Buat kalian yang jarang mudik itu harus ganti. Kalau saya ya udah sering ya, 1 tahun udah berapa ya, 4-5 kali pulang ya, dilala ada keperluan terus gitu, jadi ganti. Yang ketiga itu oli. Yang tadi saya itu baru saja lakuin oli ya guys. Apalagi saya nge-grab, olinya 3 minggu sekali. Kalau lagi full banget narik sampai malam, dari jam 6 sampai jam 10-11an itu saya itu ganti olinya 2 minggu sekali. Ya itu patokan saya. Patokan yang kedua, melihat 2000 km nih ininya ini ya. Jadi kalau udah 2000 km wajib ganti. Itu trip dari saya tentang oli. Dan yang tadi 2 kali oli gardan, 1 kali ganti. Salah kan jadinya gara-gara ngeliat anak sekolah bonceng-boncengan sama cewek. Jadi 2 kali ganti oli mesin, 1 kali oli gardan. Itu kalau saya guys, karena kalau tiap ganti oli sekalian ganti oli gardan, itu oli gardannya masih bagus banget, jadi sayang duitnya gitu. Ketiga ya. Keempat itu speedometer. Ini speedometer. Kenapa speedometer lah bang? Saya sudah biasa pakai motor, nggak pakai speedometer gitu. Ya udah, kawan cuma ngasih tahu yang terbaik. Tip dari saya yang baik-baik saja. Bu, weh ibunya, aduh. Wuih. Tip dari saya ya, nih lihat. Asem emang jembatan ini kayak gini kampret. Tips dari saya ya, ini speedometer. Jadi kalau kita ngebut kecepatan 60 kan jadi kelihatan itu 60. Nah ini aku di kecepatan 40 km, jadi bisa buat kira-kira gitu. Tapi kalian kalau udah terbiasa ya silahkan speedometer sama speedometer bensin juga ya guys ya. Jadi biar ketahuan, wah ini udah 1 strip ini wis waya ganti. Waya isi bensin gitu. Itu speedometer 4 ya. Kelima, asem bapak ini kayak gini suasana di tempatku ini, banyak selaras lutu motor pada nyebrang sembarangan, motor mobil juga sama, semacet ya. Kelima ini penting nggak penting sih? Kalau menurut saya sih penting. Nah ini sekarang saya pakai alarm karena mau di motor Beat itu gampang banget dicuri itu motor Beat. Aduh, muter-muter ini kan kamprut. Di motor Beat itu kebanyakan dimalingi sama maling. Gampang banget, nggak tahu ininya. Kemarin si Mas Faisal yang di Rawabelong ganti sininya, tapi bukan Beat Vario, diganti pakai kayak yang PCX gitu, nggak pakai kunci. Ternyata bisa ya, nggak bisa. Beat yang ini terbaru ini yang sekarang bisa diganti, kayak punya Vario 150 sama PCX. Macet guys, yakin benar-benar macet lagi. Ini aku mau lewat pasar pagi. Yo, ser. Nah kelima itu ya, kita lanjut lagi spion 6. Yang ke-6 spion kenapa wajib lah Allah di Pantura itu ya, polisinya wala. Kita udah lengkap nih ya, lengkap ini semua, ini menurut saya lengkap. Nggak ada spion ya kena
200-an ribu apa 2,5. Dulu saya pentilnya nggak ada tutup, pentilnya juga kena 50.000, negosiasi. Ngasem banget kan. Ya udah, kalau nurut dengerin kata-kata saya ya seperti itu tips-tipsnya. Spion ganti. Kurang lebih ya seperti ini masih bawaan pabrik. Jangan pakai spion yang kecil, tetap kena nanti kalau di Pantura, di Cirebon. Tapi nggak tahu kalau pulangnya mepet-mepet, saya nggak tahu itu ya. Nah, aku mau ke pasar pagi mau beli balak lava ini sekalian lewat asem. Suwene mobil ya. Jadi seperti itu tips dari saya, tips singkat. Ada 5 tips dari saya. Dan buat diri kita itu aduh macetnya gila. Dari saya itu persiapkan sebelum pulang kampung itu tidur dulu. Ya, sebelum pulang kampung itu tidur dulu. Karena apa? Biar badannya fit. Jadi di perjalanan mau pagi, mau siang, sore, malam nggak ngantuk guys. Gitu. Jangan kayak gini nih, saya habis ngojol langsung bablas pulang. Nanti di Pantura itu mulutmu itu angup-angup. Wah. Dan yang keberapa itu? 6. Ketujuh, perjalanan jauh namanya itu musafir, boleh tidak berpuasa itu. Aku ya kadang kalau lagi fit kayak gini puasa, tapi kalau udah dari awal kayaknya lemes ini nggak puasa, nggak apa-apa. Di ajaran Islam juga ngajarin kalau musafir atau perjalanan jauh boleh tidak berpuasa. Ya nanti diganti di hari lain puasanya kayak gitu guys. Ya. Ini berhubung macet ya, saya akhiri dulu video singkat dari saya, tips mudik ala motovlog Kebumen. Sampai jumpa di Pantura, sampai jumpa di kampung halaman Kebumen pastinya. Buat dulur-dulur Kebumen nanti bisa jumpa, bisa ketemu lagi, curhat-curhat ya guys. Pasar pagi macet ini, banyak orang yang pada beli paderek bengek, beli petasan juga. Oke. Di mana-mana tempe enak, orang abak, orang kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.